Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Amma ba'd. Para salikin, para jamaah rahimakumullah, para kolega saya, mari kita mohon izin dari guru-guru kita untuk kita meneruskan ngaji kitab Maraqil Ubudiyah, syarah dari Bidayatul Hidayah Imam Ghazali oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Untuk itu mari kita bersyukur, alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa nimatin, dan senantiasa bersolawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Kita meneruskan tentang tata krama keluar dan masuk ke masjid. Kita sudah diajarkan bagaimana sholat qobla subuh, sholat tahiyatul masjid. Maka kita sholat subuhnya diminta untuk kita berjamaah. Mari kita lanjutkan. Wa qala al-muallif fi hadzal kitab wa na'udzu bima bi ulumiha fid dharain. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La siyamas subhi, maka dengan demikian terutama sholat subuh itu sangat-sangat penting untuk dijalankan melalui berjamaah. Fa innal jama'ata fiha afdalu min jama'ati fil isya wal jama'atu fi hadil afdalu minha fi sairis sholawat. Karena sesungguhnya sholat jamaah pada waktu subuh itu lebih baik dibandingkan sholat berjamaah di waktu isya. Jadi subuh itu ya semuanya baik ya Bapak-Ibu sekalian untuk sholat jamaah, tapi subuh itu lebih diutamakan. Wal jama'atu fi hadil afdal, sedangkan sholat jamaah di waktu isya lebih utama minha, sholat-sholat berjamaah itu min sairis sholawat, dari sholat yang lain. Ya, dan juga adapun yang paling utama di antara sholat adalah sholat asar. Jadi pendek kata semuanya kita diminta untuk berjamaah. Tapi orang yang sholat isya khususnya dan subuh berjamaah itu lebih afdol. Wa fil hadis, di dalam satu hadis diriwayatkan, man syahidal isya faka'annama qama nisful lail. Siapa saja yang menghadiri sholat isya berjamaah, maka seakan-akan dia menegakkan nisful lail, setengah malamnya itu dia sholat berjamaah. Jadi pahalanya sama dengan sholat setengah malam. Wa man syahida subhi faka'annama qama lailatan. Kalau orang sholat subuh berjamaah, maka seakan-akan dia menegakkan sholat semalaman. Jadi pahalanya sholat subuh itu utamanya adalah sholat berjamaah. Kemarin disampaikan sholat sunnah, sholat fajarnya itu di rumah, ambil wudhu di rumah, kemudian jalan menuju ke masjid untuk sholat subuh. Tsumma alal musannif, dan pengarang ini Imam Ghazali, naha tarkil jamaah biqaulihi, sebaiknya kita jangan meninggalkan sholat. Karena apa? Fa sholatul jamaah tafdhalu ala sholatil fardhi bifa'in ya wadhalin mujma'ah mu'jama'atin ilmun farid. Karena sholat jamaah itu lebih unggul dari sholat sendirian. Berapa? Bisab'i wa isrina darajah, minimal 27 kali. Ai sholatan kama fil hadis, dan sebagaimana hal itu disampaikan oleh hadis Rasulullah.
lipat 27. Fa in kunta tatasahala fi misli hadzal ribhi, lalu jika kamu menggampangkan di dalam keuntungan seperti itu, wa fadilatul jamaah, fadilahnya sholat jamaah, fa ayya faidalaka fi talabil ilmi, maka kita dipertanyakan, fa ayun, maka di mana faedahnya laka kepada kita fi talabul ilmi, talabul ilmi, wa inna ma thamratul ilmil amalu bihi, ya hanyalah berupa beramal dengan ilmu tersebut. Ya nggak mungkin. Kita punya ilmu bahwa sholat berjamaah itu 27 kali, kok kita punya ilmu nggak diamalkan? Padahal amal itu buah dari ilmu. Maka dengan demikian Bapak Ibu sekalian, di kebiasaan kita di mana? Di Mekah sana, jam 3 pagi kita sudah di dalam masjid. Nah, sebaiknya itu diteruskan untuk kita lakukan di rumah kita, hubungannya dengan di masjid kita itu. Fa idza sa'ita, lalu apabila kamu bergerak, artinya aidzahabta ala ay wajhin kunta, dan kamu pergi menuju ke arah yang kamu tuju, wa fi nushatin masyaita, lalu kamu berjalan untuk ke masjid salat jamaah, itu adalah afdol. Ya, maka dengan demikian famsi alaihatin, maka dengan demikian kamu kalau jalan ke masjid itu dengan hayyinah, lemah lembut, tidak usah tergesa-gesa. Ya, karena itu waktu kita lebih awal. Watu adatin, dan kamu juga harus pelan-pelan saja. Bidhammi, artinya perlahan-lahan. Aisa ta'anna wa tasabutin, artinya pelan-pelan dengan tenang. Nah, di dalam jalan itulah diminta untuk berdoa sambil menuju masjid. Doanya apa? Doanya ini saya baca saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka bihaqqis sa'ilina 'alaika, bihaqqir raghibina ilaika, wa bihaqqi mamsaya hadza ilaik, fa inni lam akhruj wala bataron wala riya'an wala sum'atan, bal kharasta ittiqa asyahadik wabtigha'a, fas'aluka antungfidhani antu'idhani ya minan nari wa antaghfira lidzunubi fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta ya arhamar rahimin ya akramal akramin. Ini doa lengkapnya jalan menuju ke masjid. Ya Allah, sungguh saya mohon kepadamu dengan hak para pemohon kepadamu, dan dengan para hak pecinta kepadamu, dan dengan berjalan saya dalam perjalanan ini hadza ilaika, kepadamu ya Allah, maka sesungguhnya saya tidak keluar ya dalam keadaan bersukaria melampaui batas, dan saya tidak sombong, saya tidak pamer, saya tidak sum'ah. Akan tetapi saya keluar rumah ini karena takut murkamu dan untuk mencari keridhoanmu. Ya, fas'aluka antang fidhani, maka saya mohon kepadamu agar engkau membebaskan saya, artinya diselamatkan, antu'idzani, dari engkau melindungi saya, minan nar, dari neraka, wa antaghfira dzunubi, ya Allah, sungguh saya minta diampuni dosaku, fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, karena sesungguhnya tidak ada satupun yang bisa mengampuni kesalahan saya kecuali anta, engkau ya Allah, ya arhamar rahimin, ya akramal akramin, wahai zat yang maha pengasih di antara pengasih,
dan wahai zat yang maha dermawan di antara yang dermawan. Amin ya rabbal alamin. Itu doa menuju ke masjid sambil jalan pelan-pelan, lembut, tidak usah tergesa-gesa. Setelah sholat sunat di rumah. Bapak sekalian, ini adab menuju masjid. Sekarang adabu dukhulil masjid. Sekarang adab masuk masjid. Ai bayanin jumlatil adhkar, ya ini kita akan menerangkan sebuah zikir-zikir ketika mau masuk masjid. Fa idza aradta dukhulu il masjid, apabila kamu semua ingin masuk masjid, artinya wa wasalta babahu fa anzalna latal yusra awalan wa khutta rijlakal yusra ala dhuhri. Kamu setelah dekat pintu, kira-kira telundakannya itu, ya ada tangganya itu, maka sandal kirimu harus kamu lepas dulu di permulaan dan letakkan kakimu yang kiri di atas sandal itu. Tsumma zar'an na'lal yumna, kemudian lepaskan sandalmu yang kanan. Faqaddim rijlakal yumna, maka kamu masuk ke masjid itu dengan kaki kanan. Ya. Wa mislal masjid kullu mahal syarif, dengan sama seperti masjid setiap tempat-tempat yang mulia, misalkan tempat untuk suluk, tempat untuk taklim, tempat untuk zikir, maka itu juga sama diminta untuk sebelah kanan. Walau kharaja min fajdi ila masjid qaddama yamih, dan jika seorang keluar dari satu masjid ke masjid yang lain, maka ia harus mendahulukan kaki kanannya juga. Ya, wa fil ka'bati yuqaddimu yaminuhu wa dukhulu wa khurujan kadza afada wa na'iyun. Sedangkan kalau kita menuju Ka'bah, artinya Masjidil Haram, ia harus mendahulukan kaki kanannya saat masuk, wa khurujan, dan saat keluar. Ini saya Imam Ghazali dan Imam Nawawi, kalau ke Masjidil Haram keluar masuknya tetap kanan, ya. Demikianlah di dalam kitab yang diberikan oleh Syekh Wanai. Jadi ini beda kalau di masjid biasa keluar kiri. Wa kul inda iradil dukhul, dan apabila engkau hendak masuk masjid, doanya A'udzubillahil azim biwajhil karim wa sultanihil qadim minas syaitonir rajim. Alhamdulillah. Ya. Kemudian Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad wa sahbihi wa salim. Allahumma ighfirli dzunubi waftahli abwaba rahmatik. Ini masuk doa masuk masjid. Ya Allah, saya berlindung kepadamu yang maha agung, yang zatnya yang sungguh sangat mulia, atas kekuasaannya yang qadim, dari setan yang terkutuk, dan segala puji hanya bagi Allah. Ya Allah, curahkan kesejahteraan kepadamu, Nabi Muhammad, keluarganya, dan para sahabat. Curahkanlah keselamatan. Ya Allah, berikan ampunan kepada saya, dosa-dosa saya, dan bukakanlah untuk saya akan pintu-pintu rahmat-Mu. Itu doa masuk masjid. Ya, kemudian masuklah bismillahirrahmanirrahim, masuk ke masjid. Wa idza kharajta faqaddama rijlakal yusra, kalau kamu keluar masjid maka dulukan yang kiri, ya. Tadi di dalam doa yang terakhir, doanya sama, hanya diganti abwaba rahmatik diganti dengan abwaba fadlik. Jadi doa awalnya sama, cuma abwaba rahmatik, ya Allah bukakan pintu rahmatmu. Kalau keluar diganti dengan abwaba fadlik, yaitu bukakanlah untukku pintu-pintu anugerahmu. Karena itu sudah subuh, panjenengan mau cari kerja, sehingga dengan demikian fadilah, pertolongan Allah, kemudahan-kemudahan
anugerah Allah akan diberikan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Wa hikmatu dzikri rahmah fit dukhuli wal fadli fil khurud, dan hikmah menyebut rahmat saat masuk dan anugerah saat keluar. Annal masajida mahallu rahmatillahi ta'ala al-ibadih, yaitu bahwa masjid adalah tempat rahmat Allah bagi para hambanya. Rahmatan nunasibul ibadah, berupa rahmat yang sesuai dengan ibadahnya itu. Wa ammal khurud, tadi kalau khurud kita adalah abwa fadlik, ya, min hafuha ilal mahallil asbab allati tahsulu bihal arzak, maka setelah dari masjid kita kan akan menjemput rezeki, ya, dengan dapat menghasilkan rezeki. Tuh tahsulu bihal arzak wal ghina, dan kekayaan anin nas, dari manusia. Masuknya pakai abwaba rahmatik, keluarnya abwaba fadlik, untuk menjemput anugerah rezeki, kemudahan untuk mendapatkan ma'isyah dalam rangka memberi nafkah kepada keluarga. Amin ya rabbal alamin. Fahadha min fadli, maka ini termasuk di antara penampakan anugerah-anugerah Allah allati tafaddala biha ala ibadih, yang Allah menganugerahkan dengannya kepada para hambanya, kama fafadatu Ibnu Hajar, dan ini seperti yang disampaikan oleh Ibnu Hajar. Jadi Bapak Ibu sekalian, inilah fungsi kita keluar masuk masjid berdoa. Wa minha ra'aitu fil masjid mimbai au yana'u, kalau di dalam, bila kamu melihat di area masjid ada orang yang jual beli, maka doakan. Fakul la arba'allahu tijaratah, ya Allah, semoga Allah tidak memberi keuntungan kepada perniagaan. Di dalam masjid tidak boleh dagang. Jadi di dalam masjid tidak boleh perdagangan. Itu khusus untuk ibadah. Jadi kalau jual beli di luar. Nah, jadi jangan menawarkan emas, permata, ya ini cincinnya bagus, sambil zikir, setelah zikir terus kemudian dijual belikan, jangan, ya. Fa idza ra'ata fihi man yansuda, dan apabila kamu melihat di dalam masjid itu ada orang yang mencari, ya, maka fakul, ya, la raddallahu alaika dzallataka, ya, semoga Allah tidak mengembalikan barangmu yang hilang kepadamu. Jadi di masjid itu adalah zikir, bukan mencari-cari sesuatu. Kadzalika amru Rasulullah, seperti yang telah diriwayatkan oleh Rasulullah. Kama ru'an Abi Hurairah, seperti halnya yang telah disampaikan oleh Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, maka sesungguhnya Rasulullah telah bersabda, idza ra'aitum man yabi'u ayyabta'u fil masjid fakulu la arbahallahu tijaratak. Rasulullah bersabda, apabila kalian melihat orang jual beli di dalam masjid, maka ucapkanlah kalian la arbahallahu tijaratak, semoga Allah tidak memberi keuntungan perniagaanmu kalau kamu di dalam masjid itu dagang. Artinya itu sudah keterlaluan, di masjid kok dagang. Masjid itu ibadah, di masjid kok dagang. Maka dengan demikian itu adalah bagian dari apa? Dari kesalahan besar orang itu di masjid. Di itulah surat Al-Jumu'ah disebutkan, ya, fantasul fil ard, itu setelah sholat. Bertebaranlah di muka bumi mencari rezeki itu setelah sholat, bukan di dalam masjid. Hadis itu juga diteruskan, wa idza ra'aitum man yansuddu fihi dhallatan fakulu la raddahallahu alaik. Dan apabila kalian melihat orang mencari barang yang hilang di sana, maka ucapkanlah semoga Allah raddahallahu alaik, tidak mengembalikan barang tersebut. Jadi di masjid tidak usah kita
untuk berdagang dan mencari-cari sesuatu. Wa anhu aidan qala Rasulullah SAW, seperti halnya Abu Hurairah juga meriwayatkan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sami'a rajulan yansudu dhallatan fil masjid, siapa saja yang mendengar seseorang mencari barang yang hilang di dalam masjid, falyakul, maka katakan, la raddahallah alaik, ya jangan engkau ya Allah kembalikan barang itu kepadanya, fa innal masajid lam tubna lihada, karena sesungguhnya masjid tidak dibangun untuk perdagangan. Nah, ada pertanyaan, masjid sebagai pusat peradaban dan untuk pertumbuhan kesejahteraan ekonomi, iya boleh, tapi tempatnya bukan di dalam masjid, menjadi bagian dari yayasan di masjid yang ruangnya di luar. Kalau urusan yayasan, urusan ekonomi yang ada di dalam masjid, jangan di dalam masjid, karena itu adalah melanggar dari ketentuan yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu ya Bapak sekalian ya, karena kita itu masih banyak kadang-kala jual beli di emperan masjid, gelar tikar gitu, barang-barangnya dijual. Jangan, itu harus di luar ya. Bapak sekalian, kita lanjutkan. Wa qala al-mu'allif hadzal kitab, fa idza dakhaltal masjid ya fala tajlis hatta tusalli rak'atain tahiyah. Lalu apabila kamu memasuki masjid, ya maka janganlah kamu duduk hingga kamu sholat tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid. Jadi jangan sholat tahiyatul masjid kecuali di Mekah. Kalau di masjid Ka'bah, maka tidak, di Ka'bah itu tidak ada tahiyatul masjid. Tawaf itu penggantinya masjid, penggantinya sholat, jadi gak ada. Tapi kalau di masjid biasa di rumah, maka jangan engkau duduk kecuali sholat tahiyatul masjid. Lakin idza dakhaltul masjidil haram wa aradta tawaf fal afdalu an tabta'a bitawaf. Akan tetapi apabila kamu memasuki masjid haram, masjidil haram, maka hendaknya kamu tawaf ya. Fal afdalu, tawaf itu lebih baik, an tabta'a bitawaf, dan itu yang paling utama yang kamu harus mulai ketika masuk ke Masjidil Haram itu adalah tawaf. Jadi tidak ada sholat tahiyatul masjid di Masjidil Haram. Itu Bapak sekalian. Sedikit lagi ya Bapak sekalian. Tsumma tanwiya bi raq'atai sunnatat tawafi wa tahiyatul masjid ma'a. Kemudian kamu berniat 2 rakaat sunat tawaf dan tahiyatul masjid itu bersamaan. Artinya kalau sholat ba'da tawaf itu sama dengan tahiyatul masjid. Fa in nawaitu ahadahuma in darajal akhar fa wa illam tanwih. Lalu jika kamu benar kepada salah satu dari 2 sholat tersebut, maka sudah masuk satu sholat kepada sholat lainnya meskipun kamu tidak meniatkannya. Jadi sholat ba'da tawaf itu adalah sama dengan dua-duanya. Ba'da tawafnya dapat, tahiyatul masjidnya adalah juga dapat. Li'anna tahiyatul masjidil haram la tafutu bit tawaf. Karena sesungguhnya sholat tahiyatul masjid di Masjidil Haram tidak akan luput dengan sebab melakukan tawaf, kama ta'naqalahu al-wani'u an Ibnu Qasim, sebagaimana pendapat Syekh Al-Wani dan Syekh Ibnu Qasim. Bapak sekalian, para jamaah, wa tukrahu tahiyata idza wajadal maktubah tuqamu bil kalimatil ma'rufah. Dan dimakruhkan sholat tahiyatul masjid apabila mendapati sholat fardu sedang iqamah. Maktubah tuqamu bil kalimat ma'rufah, dengan kalimat yang telah dikenal. Sudah qomat
kok masih nyempatin sholat tahiyatul masjid, itu makruh. Maka harus diutamakan yang sholat fardu biar tidak masbuk. Toh juga biasanya kalau tahiyatul masjid itu pasti tergesa-gesa, jadi tidak khudu, tidak tumakninah. Wa tukrahu aidzon, dan juga dimakruhkan juga idza tawahhama fautas sholati fardhon ka anta au naflan, apabila menduga kuat akan tertinggal sholat berjamaah baik sholat fardu dengan sholat sunnah. Jadi dengan demikian sudah sholat, ini masih rakaat pertama, belum kedua, belum ketiga, kalau empat masih masbuk, saya tak tahiyatul masjid, maka itu makruh. Jadi langsung ikut sholat jamaah fardu tadi. Amma idza tahaqqaqa fautuha fa in kanat fardan harumat tahiyyata au naflan kurihat. Adapun apabila ia dapat memastikan akan tertinggal sholat, maka jika bersolat fardu, maka tahiyatul masjid diharamkan. Sudah sholat kok kita qomat, hukumnya waktu qomat kita sholat tahiyatul masjid makruh. Tapi kalau sudah sholat fardu, sudah imamnya sudah Allahu Akbar, kok kita masuk sholat tahiyatul masjid, maka itu diharamkan. At-tahiyah au naflan kurihat, berupa sholat sunnah, maka mengerjakan tahiyatul masjid itu dimakruhkan. Wa yundabu liman lam ya'ti bitahiyatin lihadasin au ghairi, dan disunahkan apabila orang tidak melakukan sholat tahiyatul masjid karena hadas atau selainnya, ka'allam yuridha wa in kana mutahharan awistaghala bisa'in akhar, seperti ia tidak ingin mengerjakannya meskipun ia dalam kondisi itu tersibukkan oleh yang lain, an yaqulu arba' marrah, maka hendaknya dia mengucapkan sebanyak 4 kali subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kalau enggak sempat itu 4 kali. Ini menurut Syekh Imam Nawawi. Ya, subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Fa inna ta'dilu raq'atain fi fadli wa tantafi al karuhatu bidzalik, karena sesungguhnya hal itu dapat mengimbangi 2 rakaat salat tahiyatul masjid tadi dalam keutamaannya, maka dapat menghindari kemakruhan karena tadi tidak sholat masjid tahiyatul masjid atau tidak sempat tahiyatul masjid. Wa hadza haitsu lam yatayassar lahul wudu fil masjid qabla tulul fadli, dan kesunahan membaca zikir al-baqiyatus sholat tadi dapat sekiranya tidak mudah baginya berwudu di dalam masjid sebelum jeda yang lama. Sedikit lagi, wa illa fala yakfi dzalik, dan jika tidak memerlukan waktu sebentar yang tidak mencukupi tadi, ya, litaksirihi bitarkil wudu ma'a tayassurihi, karena kecerobohannya meninggalkan wudu padahal mudah baginya. Maka dengan demikian Bapak sekalian, itu cara kita, beberapa adab yang harus kita jalankan ketika mau sholat tahiyatul masjid sebelum sholat fardu jamaah di dalam masjid. Demikian, terima kasih untuk pagi hari ini. Kita akan lanjutkan insya Allah di hari Selasa yang akan datang. Semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu nafi, dan kita mendapatkan keberkahan dalam kita mengaji pada pagi hari ini. Terima kasih, semoga Allah merahmati kita semua, memberikan keberkahannya, dan dimudahkan segala urusan kita. Amin ya rabbal alamin. Akhir kalam, alfu minkum, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.